Rina merasa beruntung saat menemukan hotel kecil di pinggir kota yang menawarkan harga murah di tengah liburannya yang singkat. Hotel tersebut terlihat klasik dengan desain antik, namun ada kesan mengundang dan nyaman. Sesampainya di sana, resepsionis yang ramah menyambutnya dengan senyuman lebar. "Selamat datang, Nona. Kami hanya memiliki kamar di lantai ke-13. Kamar tahun 2013 sudah siap untuk Anda," kata resepsionis dengan nada lembut. Meskipun terdengar sedikit aneh, Rina tidak mempedulikan komentar tersebut dan segera menuju lift yang mengarah ke lantai ke-13. Pintu lift terbuka dan Rina disambut oleh lorong panjang yang tampak sepi. Lampu temara memberi kesan suram dan suasana terasa sangat tenang. Kamar tahun 13 terletak di ujung lorong dan saat Rina memasuki kamar, semuanya tampak biasa: kasur yang nyaman, meja kerja, dan jendela yang menghadap ke jalan. Namun, sejak malam pertama, Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia menutup mata dan berbaring, terdengar suara samar dari luar kamar, seperti bisikan. Dengan rasa penasaran yang semakin meningkat, ia membuka pintu dan keluar ke lorong yang gelap. Namun, tidak ada apa-apa. Hanya lorong yang sunyi dan lengang. Suara itu berhenti. Tetapi setiap malam berikutnya, suara bisikan itu semakin sering terdengar. Kadang-kadang, Rina mendengar langkah kaki yang pelan berjalan di lorong. Namun setiap kali ia membuka pintu, tidak ada seorang pun. Perasaan takut semakin membayangi pikirannya. Pada malam ketiga, saat suara bisikan terdengar lebih jelas, Rina merasa tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang hotel ini. Ia turun ke resepsionis dan bertanya, "Mengapa kamar tahun 13 selalu terasa aneh? Apakah ada cerita mengenai lantai 13? Resepsionis menatapnya dengan ekspresi datar. "Oh, tentu saja. Hotel ini dulunya dikenal sebagai tempat penampungan bagi orang-orang yang menghilang. Mereka yang tinggal di Maret tahun 13 sering tak pernah keluar. Mereka menghilang tanpa jejak. Banyak tamu melaporkan mendengar bisikan atau suara langkah kaki yang tidak terlihat," jawab resepsionis dengan suara yang tenang namun menggema. Rina merasa terkejut. Namun rasa ingin tahu tetap menguasainya. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak tidur dan menunggu sampai suara itu kembali. Pukul 2 pagi, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Perlahan, Rina membuka pintu kamar tahun 13 dan melangkah ke lorong. Saat ia berjalan menuju ujung lorong, ia melihat pintu kamar tahun 13 terbuka sedikit. Rina mendekat, merasakan hawa dingin yang menggigit. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan masuk. Di dalam, ruangan itu kosong, tetapi suasananya sangat berbeda, lebih gelap dan sangat dingin. Tiba-tiba, Rina mendengar suara tertawa yang sangat pelan, datang dari balik pintu lain di dalam kamar. Ia mendekat, dan saat pintu itu terbuka, ia terkejut menemukan dirinya sendiri terbaring di atas kasur. Matanya terpejam dan tubuhnya membeku dalam kegelapan. Wajahnya tampak pucat, seperti sosok yang sudah mati. Sosok dirinya itu membuka mata dan berkata dengan suara serak, "Kamu akhirnya datang. Kami semua sudah menunggumu." Rina berteriak, berbalik untuk lari. Tetapi lorong itu berubah. Dindingnya semakin memanjang, dan pintu kamar tahun 13 tidak terlihat lagi. Suara bisikan itu semakin keras, menekan telinganya. Rina berlari panik. Namun setiap langkah yang diambilnya hanya membawanya semakin dalam ke dalam labirin yang tak pernah berakhir. Ketika Rina berhenti untuk mengatur napas, ia merasa ada tangan yang memegang pergelangan tangannya. Ketika ia berbalik, ia melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya, semua dengan wajah kosong, terjebak di ruang yang tak terlihat. Mereka semua berbisik, "Kamu akan tinggal di sini selamanya." Rina mencoba berteriak, namun suaranya tidak terdengar. Ia sadar bahwa sejak pertama kali masuk ke Hotel 13, ia tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat itu. Dan kini, ia menjadi bagian dari suara bisikan yang mengganggu para tamu berikutnya. Terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia jelaskan.